Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yeni Eliansyah dalam kelas sejarah, dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem tanam paksa dan politik etis. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu apa itu tanam paksa? Ya, tanam paksa atau yang disebut dengan sistem kultivasi yang lebih dikenal dengan Kulturstelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditi ekspor seperti kopi, tebu, nila, tembakau, dan lain sebagainya. Apa sih tujuan diterapkannya sistem tanam paksa? Yang pertama, mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. Yang kedua, membantu menyediakan dana untuk membayar hutang negara yang sangat besar akibat peperangan. Yang ketiga, memberikan suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dikeluarkan di Eropa dan di Indonesia. Dan yang keempat, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Berikut ini aturan-aturan yang berlaku dalam sistem tanam paksa. Pertama, tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk Kulturstelsel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Kedua, pembebasan tanah yang disediakan untuk Kulturstelsel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Dan yang ketiga, rakyat tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Berikutnya yang keempat, waktu untuk mengerjakan tanam pada tanah pertanian untuk Kulturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Kelima, kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Keenam, kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda. Dan yang terakhir, teknik penyerahannya itu dilaksanakan berdasarkan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Apa saja sih jenis tanaman komoditi ekspor yang wajib ditanam pada masa Kulturstelsel? Yang pertama, ada tebu, kemudian nila, kopi, teh, tembakau, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih hubungan antara politik etis dengan sistem tanam paksa? Yuk simak bersama-sama penuturannya. Politik etis atau yang biasa disebut dengan politik balas budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral untuk mensejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Latar belakang diterapkannya politik etis, yakni ketika lahirnya kaum liberal yang dipelopori oleh Van den Venter, Baron von Hopel, yang telah mengkritik kebijakan tanam paksa yang dinilai telah menyengsarakan rakyat koloni. Van den Venter dalam artikelnya berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah Belanda membalas budi pada masyarakat jajahannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dengan memberikan kesejahteraan di negeri jajahan melalui trias Van den Venter yang dikenal dengan politik etis. Program trias Van den Venter ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, irigasi, yang dilakukan dengan membangun serta memperbaiki perairan dan bendungan untuk keperluan bidang pertanian. Kedua, edukasi, yakni penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi. Dan yang ketiga adalah emigrasi, yaitu memindahkan kepadatan penduduk di Jawa ke daerah lain. Dari ketiga program politik etis, edukasi merupakan bidang yang memiliki dampak signifikan di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu menerapkan model pendidikan gaya barat di beberapa sekolah yang didirikannya. Lahirlah golongan perintis awal kaum pergerakan atau yang disebut dengan kaum terpelajar, seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Sutomo, yang menjadi pendiri Budi Utomo. Dari pendidikan inilah kaum terpelajar yang membangun kesadaran kebangsaan. Di tangan kaum terpelajar lahir organisasi pergerakan nasional yang mengubah pola strategi perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Lalu, apakah hubungan antara kebijakan tanam paksa dan kemunculan organisasi pergerakan nasional di Indonesia? Silahkan ketik jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Kita bertemu kembali dalam sesi selanjutnya. Salam Euforia Historia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.